Halo semua, selamat datang kembali di SF Movie. Kali ini kita akan mereview film action terbaru 2025 yang pastinya sangat seru dan memacu adrenalin kita semua. Judul film yang akan kita review kali ini adalah Primitive War yang dirilis pada tahun 2025. Film ini menceritakan tentang perang Vietnam pada tahun 1968, di mana unit pengintai elit AS Vulture Squad ditugaskan mencari peleton Green Beret yang hilang di lembah terpencil. Namun, mereka menemukan bahwa musuh mereka bukan hanya manusia, melainkan juga dinosaurus mematikan yang muncul akibat eksperimen ilmiah. Memaksa para tentara berjuang untuk bertahan hidup melawan monster purba dan tentara Rusia yang juga terlibat dalam pertempuran itu. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita menuju filmnya. Let's go! Pada tahun 1968, selama Perang Vietnam, dua tentara Baret Hijau Amerika yang tersisa terjebak di tengah hutan saat mereka sedang melakukan sebuah misi rahasia. Salah satu dari mereka kemudian mencoba meminta bantuan. Namun sayangnya keduanya harus tewas setelah mereka diserang oleh sesuatu yang menakutkan. Keesokan paginya, di sebuah kamp Amerika, sebuah truk yang mencurigakan telah tertangkap. Dan dari hasil pemeriksaan diketahui kalau truk tersebut terdeteksi radiasi yang sangat berbahaya, yang mana mereka mencurigai bahwa pihak Soviet sedang melakukan sesuatu di hutan ini. Karena itu, demi menyelidikinya, termasuk memastikan kondisi pasukan Baret Hijau yang hilang, seorang perwira bernama Jericho memutuskan untuk mengirim tim pasukan yang bernama Folder dalam sebuah misi penyelamatan. Sementara itu, pasukan Folder kini sedang dalam misi menyelinap ke pertahanan musuh. Setelah menghabisi semua musuh, mereka menemukan para tahanan. Dua diantaranya adalah orang Amerika yang masih hidup, sedangkan tiga lainnya sudah tewas. Gak lama setelah itu, helikopter pun tiba untuk menjemput mereka. Di perjalanan, tim Walter diberitahu bahwa mereka telah terpilih untuk menjalani misi berikutnya. Begitu tiba, mereka langsung bertemu dengan Kolonel Jericho yang memberitahu mereka tentang tim Baret Hijau yang telah hilang dan juga rumor tentang adanya sesuatu yang aneh yang terjadi di dalam hutan. Jericho meminta tim Walter untuk melakukan investigasi sekaligus menemukan para anggota pasukan Baret Hijau yang telah hilang. Ketika ditanya secara detail perihal apa yang sebenarnya mereka intai, Jericho rupanya hanya memberitahu kalau ini adalah misi rahasia. Mereka diminta untuk memberikan laporan tanpa mempertanyakan segala sesuatunya. Namun, tentu saja ini membuat pemimpin Walter yang bernama Baker menjadi kesal. Apalagi secara pribadi, Jericho meminta Baker supaya mengendalikan anak buahnya. Di malam hari, Walter Squad akhirnya berangkat ke misi berikutnya. Mereka kemudian diturunkan di dekat hutan. Begitu sampai dan memeriksa area di sekitar, mereka menemukan sebuah jejak mirip burung dengan ukuran raksasa, dan juga menemukan sehelai bulu besar yang tampaknya cocok dengan ukuran jejak tersebut. Selain itu, para pasukan ini menemukan sebuah ransel milik pasukan Baret Hijau yang di dalamnya berisi peta dengan sebuah lokasi bernama Stasiun Penelitian 4 yang sudah ditandai, termasuk sebuah buku catatan yang bertuliskan "Kita sedang diburu". Dari sana, Baker dan anak buahnya lalu memutuskan untuk mengikuti jejak tersebut demi menemukan stasiun penelitian yang dimaksud. Ketika masuk lebih jauh ke dalam, mereka menyadari kalau ada sesuatu yang bergerak di antara semak-semak, yang secara tiba-tiba mencengkram kaki Baker dan mulai menyeretnya. Sementara itu, tim tentara Soviet yang disebut sebagai War Dog kini juga berada di dalam hutan untuk mencari orang-orang Amerika. Mereka dibantu oleh warga lokal Vietcong yang bernama Conan. Mereka mulai mendekati sumber suara tembakan yang dilepaskan oleh Baker sebelumnya. Namun di dalam perjalanannya, salah satu dari mereka diserang oleh seorang makhluk secara diam-diam. Balik lagi ke tim Walter, di mana mereka sedang tampak memasuki sebuah gua. Di sini, tim Walter menemukan jasad dari beberapa tim Baret Hijau yang telah hilang. Dilihat dari kondisinya, para pasukan Baret Hijau ini sepertinya telah dicabik-cabik oleh hewan yang sangat besar. Tidak berselang lama, mereka mendapati kalau ada sesuatu di dalam gua ini. Dan benar saja, tiba-tiba sekawanan dinosaurus yang bernama Deinonychus melompat keluar dan menyerang para prajurit itu. Baker dan anak buahnya yang bernama Leon tanpa sengaja terpisah dari yang lainnya. Begitu berada di luar, keduanya langsung memanjat tanaman merambat demi untuk menghindari sekumpulan dinosaurus yang telah mengejar mereka.
Sementara itu, pasukan Walter yang terpisah kini juga berhasil keluar dari gua dan berada di sisi lain hutan. Ketika berada di luar, mereka mendengar suara para dinosaurus yang berada di balik semak-semak. Namun anehnya, makhluk itu satu persatu mulai kabur yang membuat pasukan Walter menjadi kebingungan. Ternyata hal itu disebabkan oleh munculnya seekor T-Rex yang sedang melintas. Di sisi lain, Baker dan Leon yang sedang melewati sebuah lokasi dikejutkan dengan penemuan seekor T-Rex yang sedang tertidur di sarangnya. Awalnya mereka ingin pergi secara diam-diam, tapi tanpa diduga muncul 3 bayi T-Rex yang pada akhirnya membuat sang induknya terbangun. Baker dan Leon mulai berlari secepat mungkin dan berusaha menembaki makhluk itu. Keduanya memang berhasil meloloskan diri. Namun sialnya, posisi mereka malah ditemukan oleh T-Rex jantan yang sedang berjalan menuju ke sarangnya juga. Di pagi hari, tim Walter yang lain terlihat menyeberangi sungai dan beristirahat. Mereka sangat mengkhawatirkan keadaan Baker dan juga Leon. Tapi di sisi lain, mereka juga tidak ingin kembali ke dalam gua. Karena itu, dengan terpaksa, mereka harus terus berjalan menuju ke target tujuan, yaitu pusat penelitian. Sementara itu, Baker dan Leon sampai sekarang masih terus dikejar oleh T-Rex jantan. Berbagai cara mereka lakukan, sampai kemudian keduanya memutuskan untuk lompat di sebuah tebing. Pada saat berada di pinggir sungai, mereka ditolong oleh seorang yang bernama Sofia. Ia adalah seorang paleontologis Soviet yang kemudian membantu Baker dan memindahkan Leon yang sedang pingsan. Di sana, Sofia kemudian mengundang Baker dan Leon ke laboratorium penelitian. Di sana mereka bisa terhindar dari kejaran T-Rex yang sekarang telah terpisah dari keluarganya. Kedua kelompok yang terpisah ini sekarang sama-sama bergerak melewati hutan. Masing-masing dari mereka bertemu berbagai macam dinosaurus dengan berbagai warna dan juga ukuran. Sofia yang membawa Baker dan juga Leon akhirnya tiba di stasiun penelitian nomor 4, tempat di mana Sofia tinggal selama lebih dari setahun. Dulunya Sofia ini memiliki tim ilmuwan. Namun akibat adanya sebuah insiden, tidak ada satupun dari mereka yang selamat kecuali Sofia sendiri. Selama setahun, Sofia mengurung diri, mengonsumsi morfin, dan menunggu saat yang tepat sampai akhirnya dia bertemu dengan Baker dan juga Leon. Sofia lalu bercerita bahwa seorang jenderal Soviet yang bernama Borodin telah membunuh semua orang yang tahu tentang tempat ini. Borodin rupanya sedang membangun sebuah collider, sejenis akselerator partikel yang menggunakan terowongan panjang untuk mempercepat tabrakan antar partikel, sehingga terbentuklah sebuah portal. Apa yang dilakukan oleh Borodin rupanya telah membuka jalan bagi para hewan prasejarah untuk memasuki dunia ini. Baker yang kemudian berhasil menghubungi markas, lalu menceritakan semua yang baru saja dikatakan Sofia kepada Jericho, termasuk adanya seorang ilmuwan Soviet yang bernama Jenderal Borodin dan dinosaurus. Baker menuntut untuk dikirimkan tim penyelamat. Namun begitu mendengar semuanya, Jericho rupanya tidak percaya. Tapi meskipun dia tidak mempercayai cerita dinosaurus itu, namun Jericho tetap menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki perihal Jenderal Borodin tersebut. Dari sana, Baker, Leon, dan juga Sofia lalu meninggalkan gedung demi mencari dan menemukan kembali anggota tim mereka yang telah hilang. Sambil terus berjalan, Sofia lalu menjelaskan bahwa salah satu spesies yang sempat menyerang mereka adalah seekor Utahraptor, jenis raptor yang paling pintar di antara semua dinosaurus yang ada di sini. Di sisi lain, para Walter yang sedang menyeberangi suatu area tiba-tiba mendapatkan serangan dari para Wardog, yang ternyata mereka telah menemukan pasukan Amerika. Baker dan teman-temannya yang berada nggak jauh dari lokasi tersebut kemudian mendengar suara tembakan dan mulai mencari sumber suara itu. Pertempuran seru itu lalu mendadak terganggu oleh kemunculan beberapa dinosaurus terbang yang bernama Quetzalcoatlus. Salah satu monster berhasil mendapatkan seorang tentara Soviet dan kemudian memangsanya dengan brutal. Memanfaatkan situasi itu, tim Walter berhasil kabur sambil membawa salah satu teman mereka yang bernama Case, yang terkena tembakan di bagian kaki. Di sini akhirnya mereka bisa kembali bertemu dengan Baker dan kelompoknya. Namun belum lama mereka menanyakan perihal siapa Sofia, para Deinonychus kembali muncul dan mulai mengitari mereka. Tanpa basa-basi, para tentara ini segera melepaskan tembakan dan memburu satu demi satu Deinonychus yang datang.
Di tengah kondisi ini, seekor Deinonychus berhasil menyelinap dan menculik Cash yang sedang terluka. Cash memang bisa melawan setelah diseret dengan jarak yang cukup jauh, namun saat dia mengira semuanya sudah berakhir, tiba-tiba muncul seekor Utahraptor. Untungnya, Cash berhasil mengambil pisau dan menusuk ke leher dinosaurus itu, yang seketika membuat Baker dan yang lainnya menemukan keberadaan Cash dengan luka berat yang diderita oleh Cash. Baker menolak untuk meninggalkan anak buahnya itu. Kemudian, mereka membawanya kembali menuju ke pusat penelitian dengan menggunakan tandu. Ketika sampai, Cash langsung dibaringkan di atas meja agar mereka bisa memberi beberapa suntikan morfin untuk meredakan rasa sakitnya. Di momen ini, Baker rupanya mendapati Sofia telah mengambil jarum suntik yang akan digunakan untuk dirinya sendiri. Baker yang marah lalu mengejarnya. Sofia mengatakan bahwa kemunculan dinosaurus ini adalah sebuah kecelakaan yang seharusnya bisa dihentikan suaminya, di mana mereka berdua dikirim ke tengah hutan oleh pasukan Soviet untuk melakukan penelitian berbahaya pada sebuah collider yang konon bisa menciptakan lubang cacing yang memungkinkan mereka untuk menyerang Amerika Serikat langsung ke jantung pertahanannya. Namun karena mereka sudah mulai bosan, akhirnya Borodil mengambil jalan pintas, yang alhasil membuat collider mengalami kerusakan dan membuka portal ke masa lalu, sehingga membuat dinosaurus datang ke masa kini. Setelah itu, seluruh tim peneliti tewas kecuali Sofia, yang pada saat itu dirinya tidak berada di gedung. Borodin meninggalkan laboratorium dan kini mendirikan markas yang baru, dan membangun collider baru juga di sekitar pegunungan tersebut. Malam harinya, lokasi pasukan Walter diketahui oleh segerombolan dinosaurus. Setelah mereka mencium bau darah yang keluar dari tubuh Cash, pertempuran melawan dinosaurus yang mencoba menerobos kemudian pecah, yang membuat Baker dan yang lainnya berusaha keras untuk bertahan. Di saat sudah terdesak, Sofia memberitahu tentang sebuah jalan keluar menuju dermaga yang bisa diakses lewat pintu belakang. Sementara Cash ditinggalkan di laboratorium untuk mencegah para dinosaurus itu, dimana ketika mereka sudah sampai di dermaga, semua pasukan Walter menyaksikan sebuah ledakan dari pusat penelitian. Keesokan harinya, selama di atas perahu, Baker memberitahu timnya kalau sekarang misi mereka telah berubah. Baker menyarankan untuk memburu Jenderal Borodin dan mengaktifkan collider. Beberapa anak buah Baker sempat menolak dengan mengatakan bahwa mereka seharusnya sudah pulang dan nggak perlu repot-repot membantu wanita Soviet ini. Setelah Baker menjelaskan kalau kekuatan itu sangat berbahaya jika dikuasai oleh sebuah negara, lalu mereka pun akhirnya setuju. Jika menemukan collider yang dimaksud, Sofia menyarankan kalau benda tersebut tidak boleh dihancurkan karena bisa menimbulkan efek lubang hitam yang sangat berbahaya. Karena itu, Sofia menyarankan untuk mencabut colokan yang menghubungkan collider dengan sumber energi. Singkat cerita, setelah berlayar beberapa jam, kelompok mereka akhirnya tiba di sebuah daerah berkabut. Begitu mendarat, mereka bergerak dengan hati-hati sambil menebus gelapnya hutan. Namun, belum lama mereka berjalan, sekawanan Deinonychus kembali menyerang dan menyebabkan kekacauan. Para prajurit berusaha sekuat tenaga melawan menggunakan senjata api, pisau, dan bahkan tinju mereka. Nah, melihat semuanya terluka, seorang pasukan yang bernama Logan kemudian berteriak sambil menembaki semua monster itu, lalu beralih ke dalam hutan demi memancing makhluk-makhluk itu. Yang dilakukan oleh Logan merupakan sebuah pengorbanan karena pada akhirnya ia harus tewas setelah dimangsa oleh makhluk-makhluk itu. Malam harinya, tim Walter akhirnya tiba di pangkalan Soviet. Di sini, Baker lalu menghubungi Jericho untuk memberitahukan lokasinya dan meminta dilakukan penjemputan. Mendengar hal itu, Jericho meningkatkan bahwa lokasi tersebut sekarang sudah menjadi situs keamanan nasional. Jadi mereka sudah tidak boleh merusak atau bahkan mendekati fasilitas itu. Sadar kalau mereka harus menghentikan Jenderal Borodin, Baker memilih untuk tidak mendengarkan perintah Jericho dan langsung menyelinap ke fasilitas itu. Ketika sudah di dalam, mereka menemukan para wardog yang selamat. Namun, ketegangan terjadi pada saat salah satu wardog menyalahkan Borodin atas apa yang telah terjadi.
Becker dan Sofia lalu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyelamatkan dua Wardog yang akan ditahan dan mengajak mereka untuk bergabung dalam misi menghentikan Borodin. Sementara itu, beberapa anggota Walter yang lain kini mulai menyiapkan bahan peledak di sekitar fasilitas tersebut. Dari sana kemudian terdengar suara letusan tembakan dari pasukan Soviet. Yang tidak mereka tahu adalah apa yang sudah dilakukan oleh anak buahnya Borodin ini telah membuat induk T-Rex betina menjadi sangat marah. Di tengah kekacauan, Becker, Sofia, dan dua Wardog berusaha mengejar Borodin yang berlari masuk ke dalam gedung. Sementara itu, Konen, si gadis Vietcong yang merupakan bagian dari Wardog, menyerang seorang Walter yang bernama Miller. Pertarungan pun sempat terjadi, namun karena situasinya semakin mendesak, Miller pada akhirnya meledakkan area tersebut. Di dalam gedung, Becker dan yang lainnya berhasil masuk ke dalam laboratorium dan membunuh seorang ilmuwan yang mencoba menghentikan mereka. Sofia lalu bekerja untuk mematikan collider tersebut. Tapi tidak lama setelahnya mereka kedatangan Borodin yang muncul sambil mengeluarkan pistol. Becker berhasil menembaknya terlebih dahulu pada saat Borodin mencoba menembak Sofia. Meskipun sudah berhasil menjatuhkan Borodin, Sofia rupanya menolak untuk membunuhnya. Karena biar bagaimanapun yang harus dia selesaikan sekarang adalah menghentikan collider ini. Tidak lama setelah generator darurat menyala kembali, mereka dikagetkan dengan kemunculan ribuan Utahraptor yang ternyata makhluk-makhluk tersebut sekarang sudah menguasai seluruh fasilitas. Dari sana, mereka berencana keluar lewat pintu lain yang ada di dalam terowongan collider sambil memasang beberapa bahan peledak. Dalam situasi yang mencekam, Borodin yang dari tadi bersembunyi kini muncul lagi dan mencoba mengaktifkan kembali collider tersebut. Dalam adegan kejar-kejaran di terowongan, seorang prajurit bernama Eli harus menjadi korban. Becker dan yang lainnya berusaha untuk menyelamatkannya namun gagal. Karena tidak mau ada korban lagi, Becker lalu meminta mereka semua untuk segera keluar menggunakan tangga. Sementara dia akan memancing makhluk-makhluk itu dan berusaha untuk meledakkan tempat ini. Di luar, tim penyelamat yang dipimpin oleh Kolonel Jericho akhirnya tiba di lokasi, yang kemudian disusul oleh kedatangan Sofia dan juga sisa pasukan Walter, termasuk segelombolan Utahraptor yang mengejar mereka dari belakang. Di saat situasi sudah mulai kacau, sebuah ledakan besar yang disebabkan oleh pengorbanan Becker yang menghancurkan fasilitas. Jericho dan yang lainnya berhasil melarikan diri tepat waktu. Namun selama perjalanan pulang, Jericho memarahi tim Walter karena mereka telah menghancurkan mesin collider. Mendengar hal itu, Sofia menjelaskan bahwa semuanya sudah terlambat. Karena dengan hancurnya collider, maka itu telah membuat portal baru bagi para dinosaurus untuk muncul di berbagai area di seluruh dunia. Lalu film pun berakhir. Terima kasih telah menonton review film dari SF Movie. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update video-video selanjutnya. Terima kasih guys, bye-bye.